Bet, ini mungkin kita ingin tahu awalnya, kapan Pak Salamat ini kemudian dinyatakan positif corona? Hari Rabu, tanggal 21, Ibu. Tanggal 21 Juli? Iya. Baik, kemudian setelah dinyatakan positif corona, bagaimana perawatannya, Bu? Apakah dirawat secara mandiri di rumah, atau sempat ke rumah sakit, atau seperti apa? Dia sempat ke rumah sakit. Kemudian? Klinik. Ke klinik, baik. Iya, Kemudian, Bu? Di situlah dia dibilang dokternya COVID-19. Baik, tapi kemudian menginap, Bu, di rumah sakit? Dirawat menginap di rumah sakit setelah dinyatakan positif? Tidak, dia pulang ke kampung atau ke rumah kami. Baik, kembali pulang ya, Bu? Tidak ada gejala, Bu, yang dirasakan oleh Pak Salamat? Enggak ada. Sesak napas pun enggak ada, Ibu. Baik, kemudian setelah itu diberikan obat dan isolasi mandiri saja, Bu, ya, di rumah? Iya. Baik, Bu, kemudian bagaimana akhirnya kami bisa mendapatkan cerita bahwa Pak Salamat ini kemudian dianiaya oleh warga dan sebagainya? Seperti apa, Bu, yang terjadi sebenarnya? Seperti ini, Bu. Dia kan pulang ke rumah kami. Baru pulang ke rumah, saya COVID katanya kan. Dia ngomong COVID. Jadi langsung datang kepala desa kami membawa beras dan telur untuk makannya. Tetapi dia tidak diizinkan di rumah diisolasi. Malah dikirim dia ke hutan, yaitu ada pondok. Dia nggak betah di situ, Ibu, nggak betah dia di situ. Dia pulang ke rumah lagi. Kenapa nggak betah, Pak? Karena gelap, nggak ada lampunya. Ya udah, jadi di rumah aja dulu. Kami buat letur di rumah satu malam. Tiba-tiba kepala desa masyarakat datang ke rumah. Tidak boleh diisolasi mandiri di rumah. Harus bisa, katanya, Ibu. Jadi datang ada warga memberikan pondok. Jadi ya udah, pondok itu kan nggak jauh dari rumah saya. Jadi wajarlah, Bu, nggak betah di situ, agak jalan-jalan sedikit keluar. Masyarakat ngomong gini, jangan keluar-keluar. Kalau kata kan banyak orang, Ibu, jalan, tapi kan kalau nggak bersentuhan kan nggak masalah, Bu. Tapi masyarakatnya nggak boleh dorong-dorong. Disitulah terjadi penyiksaan, sampai ditarik-tarik, sampai diikat di pohon jambu. Itulah, Bu, sebenarnya dari saya. Bu Lisbeth, Pak Salamat ini di pondok itu hanya sendirian atau ada penderita COVID lainnya yang juga mungkin di ruangan lain atau di kamar lain atau di pondok lain di sekitar situ yang juga ditempatkan isolasi di sana, Bu? Tidak ada sama sekali, karena kan tidak ada, Ibu, tidak ada. Hanya gara-gara COVID itu aja masyarakat itu tidak terima diisolasi di rumah. Maunya dikirim ke hutan, gitu loh, Bu. Baik, artinya Pak Salamat ini merupakan pasien pertama atau warga pertama yang positif corona, Bu, di daerah Ibu? Kalau di Gunung Selapi itu belum ada, baru ini. Baik, baru ini sehingga kemudian Pak Kepala Desa mengirimkan untuk isolasi ke pondok tersebut ya, Bu? Iya, ke hutan itu, Ibu. Baik, Bu, ini kami juga mendengar informasi bahwa kabarnya ketika Pak Salamat ini keluar dari pondok, ingin kembali ke rumah, kemudian di tengah jalan ini bertemu dengan warga, Pak Salamat berusaha menularkan virus corona dengan meludah dan sebagainya ke warga ataupun masyarakat yang ada di sana. Bagaimana, Bu? Enggak ada sama sekali meludah, enggak ada. Hanya jalan dia. Tapi mereka melarang. Apa salahnya jalan, Bu? Kan bukan bersentuhan. Seperti yang dokter-dokter bilang, penting tidak bersentuhan. Dia hanya jalan, stop, pulang ke pondok. Bukan lari-lari, bukan yang mengganggu. Baik. Tapi apakah diberikan informasi, Bu, oleh Pak Kepala Desa bahwa sebaiknya di masa isolasi ini Pak Salamat harus tetap berada di dalam pondok, tidak boleh keluar sama sekali? Apakah mendapat informasi itu, Bu?
itu masyarakat nggak ada ngomong, hanya kembali katanya. Tapi kan nggak jadi kembali gara-gara apa? Gara-gara masyarakatnya terlalu brutal semua. Bayi yang tua, bayi yang muda, tidak ada yang bela satupun. Saya akan matikan gitu, tapi nggak mati-mati jadinya. Baik, apa Bu sebenarnya Bu yang dilakukan oleh warga atau masyarakat terhadap Pak Salamat? Jelas sendiri. Apa? Nggak jelas ya Bu. Iya, Ibu, apa yang dilakukan oleh warga atau oleh masyarakat ini kepada Pak Salamat? Pak Salamat diapakan saja? Diseret, ditali, dipukul, ditendang, dipakai bambu, pakai roti, pakai kayu, diikat di pohon jambu, Ibu. Apakah Pak Kepala Desa juga melihat hal itu? Atau apakah Pak Kepala Desa tahu hal itu, Bu? Tidak tahu, karena dia selalu terlambat. Kepala desa kami itu nggak pernah jelas, karena selalu dia terlambat datang. Polisi pun udah diikat baru datang, tidak tahu kejadiannya sama sekali. Ada berapa warga yang melakukan hal itu kepada Pak Salamat? Hampir seperdua itu melakukannya. Terutama aparat kepala desa, 4 orang. Baik, diikat Bu di pohon begitu, di dekat pondok situ? Iya, pohon jambu di depan warga. Nah, kemudian siapa yang akhirnya melepaskan atau siapa kemudian yang memberikan perawatan terhadap luka-luka yang didapatkan oleh Pak Salamat? Kalau itu yang memberi obat apa-apa adalah PBB. PBB lah yang membawanya ke rumah sakit, yaitu selain. Berarti saat ini Pak Salamat sedang ada di rumah sakit, Bu? Iya, di rumah sakit, nggak bisa dia berdiri. Hanya duduk doang, Ibu. Karena dia tulang punggung kami. Anak-anakku masih sekolah, Ibu. Ada berapa putra-putri Ibu? Ada 3, cowok 2, cewek 1. Dialah itu tulang punggung kami, harapan kami. Karena saya petani. Kami kan buka bengkel di Silimbat. Dari Silimbat sebenarnya dia kena COVID. Baik, saat ini Ibu mendapat kabar seperti apa dari rumah sakit? Bagaimana kondisi Pak Salamat? Tadi sempat Ibu bilang katanya tidak bisa duduk, tapi adakah luka bagian lain tubuhnya mungkin yang memperparah? Semua luka, lebam, mukanya semua luka. Sekarang udah kurus, Ibu lihat sendirilah. Udah kurus, sudah semua luka. Nggak ada yang nggak luka, kaki, badan, muka, semuanya luka, Ibu. Ibu Lisbeth, apakah sudah melaporkan pada kepolisian atau apakah sudah ada polisi yang datang kepada Ibu menanyakan hal ini? Nah, nggak ada datang sama sekali ke sini menanyakan masalahnya. Dilihat pun enggak. Hanya Bupati kemarin itu datang, hanya memberi tempat rumah sakit di sini. Baik, Ibu ada rencana untuk datang ke kantor polisi dan untuk melaporkan kasus ini, Bu? Sudah kami laporkan. Apa tanggapan dari pihak kepolisian, Bu? Ya, nanti kami tindak lanjuti, itu doang jawabannya, Ibu. Sudah menurut pengamatan Ibu, pengetahuan Ibu, sudah ditindaklanjuti kasus ini? Sudah ada polisi mungkin yang memanggil warga atau kepala desa dan sebagainya? Hanya dipanggil kepala desa, hanya di penyidik doang. Hanya kepala desa yang saat ini dipanggil? Sama masyarakatnya, baik. Aparatnya. Baik, iya. Ibu, bagaimana saat ini sikap, reaksi dari masyarakat ataupun warga kepada Ibu Lisbeth? Saya ini udah kayaknya saya itu mau diusir dari kampung itu. Karena saya mengatakan yang benar. Memang COVID suami saya, tapi janganlah berlebihan. COVID itu katanya kan nggak berbahaya. Tapi janganlah, maksudnya COVID pun janganlah disisa seperti itu, Bu. Lihatlah videonya. Sangat sadis, dia lebih dari binatang, Ibu. Saya nggak tahan, dia hampir mau pisah. Saya nggak tahan, Ibu. Saya nggak tahan. Baik, Ibu juga sudah sempat melakukan tes. Ibu negatif saat ini bersama dengan putra-putri? Iya, negatif. Karena negatif kami ini kan di rumah itu 4 orang. Mertua, anak sama saya. Negatif semua. Baik, Ibu saat ini tinggal di mana? Menginap di mana? Apakah masih menginap di rumah? Enggak, saya di rumah keluarga. Sementara di rumah keluarga karena masyarakat sudah menjauhkan saya dari rumah saya, Ibu.
Ibu, sempat ada masyarakat yang mungkin berbicara sama Ibu supaya Ibu tidak pulang kembali ke rumah? Enggak, hanya dikatakan sama saya, kamu keluar dari Parsautau atau kumpulan dari masyarakat situ. Baik, Ibu, kami sebenarnya juga malam hari ini sudah mencoba menghubungi pihak kepolisian untuk bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut, tapi sepertinya belum ada dari pihak atau perwakilan dari pihak kepolisian yang bisa memberikan keterangan kepada kami. Tapi Ibu, empati kami kepada Ibu Lisbeth dan juga Bapak Salamat yang saat ini sedang dirawat. Semoga bisa segera pulih Ibu, semoga semua luka-lukanya juga sudah pulih, kemudian juga segera untuk bisa negatif dari corona. Ibu yang sabar untuk bisa menghadapi cobaan ini. Terima kasih, Bu. Dan semoga pihak kepolisian juga bisa menindak dengan serius. Iya. Baik, Ibu terima kasih untuk waktunya, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bu Lisbeth.